Waduh. Rumah mewah terancam disita, Sarwenda siap angkat kaki. Ini ditempati Sarwenda bersama anak-anaknya. Ternyata terancam disita oleh bank. Ya, Celebritans, rumah yang dulunya dibangun dengan cinta itu merupakan bagian harta Gonogini yang diduga dijadikan jaminan bank. Ngopi aja katanya CEO, tapi ngopinya di rumah orang. Gitu. Malu dah kata gue mah. Sampai diposting begitu. Iya. Ih, malu sih. Nggak malu ya, ngaku-ngaku rumah sendiri. Hah? Kecapean, banyak macet. Hah? Macet di mana? Hah? Macet di lapangan banteng, tempat kucing-kucing berdiri, laki-laki jual. Nggak malu, ngaku-ngaku rumah sendiri, padahal itu rumah Ruben Unsu. Untuk pasangannya Bunda, aku sebagai anak cowoknya Bunda mau ngomong kalau misalkan biar nggak ada permasalahan lagi tentang rumah ini, aku saranin untuk bikin rumah buat Bunda, bikin rumah untuk Bunda biar Bundanya juga nyaman, biar nggak ada perdebatan lagi tentang masalah rumah. Coba bikin rumah buat Bunda dan juga biar Bundanya juga senang kan. Jadi nggak ada permasalahan lagi tentang oh iya ini kan rumah ini rumah itu gitu. Karena kan tahu dari awal pembangunan rumah ini aku juga ngikut kan gitu. Aku juga ngikut ini. Dapat 8.400 pantun sepertinya dari netizen ya. Nescafe endorse aku aja, kulkasku selalu ada kamu, kulkas sendiri loh ya katanya tuh. 3 menit yang lalu masih digeruduk nih. Endingnya sosokan meeting mau live utang kan lo. Astaga. Kalau bibir aku kering gimana saya? Menurut kamu? Minum adem sari, panas dalam itu tandanya bibir kering tuh, tolonglah. Iya, larutan. Yo, Mengsunti people. Welcome back again bersama Nyonyo dan Mamang, si Abu Bobo nyenyak, si Pakun, ya nggak ngerti lah, biarin dia mah ya. Dulu tapi mangkok, in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum mendapat notifikasi silakan dicengkling. Yo, Yes. Santuy people. Sebelum mengasih update, Mama mau ngucapin terima kasih buat Santuy people yang selalu setia nge-like, nge-subrek, nonton, nge-komen, nge-share, nge-hype. Pokoknya mah hatur nuhun pisan, piusnya jadi dadar. Hatur nuhun pisan, terima kasih pisan. Nih sekarang kita langsung meluncur nih. Cus. Nih definisi netizen sulit ditebak. Hitungan Mamang di mana ia mungkin Minggu Senin menurun soal Endah sama Ko Ruben, ternyata malah makin naik lagi. Apalagi usai Ruben ngeposting atau nge-repost endorsan kopi sang CEO. Tapi sebelumnya mau nyari tahu dulu gitu. Ini nggak biasanya loh, sempet turun grafiknya gitu terus hype lagi. Ada apa? Nih kalau kata netizen mah gara-gara ini nih, cek ini. Play. Nih. Kayak. Jadi dia ngeposting di eksklusifnya ya. Iya. Aduh, pantes. Bocor. Dia ngeluh, gue lagi capek dihujat seriusan katanya tuh kan. Si Alamanda of the ini karyawan ngepostingnya tuh, ini akan lewat Bun, ini gak selamanya kok. Ya, tapi bocor ke netizen. Ini gak selamanya kok. Bocor ke netizen, dibikin selamanya. Lihat sikatnya. netizen Indo dilawan. Kata siapa nggak selamanya. Pantes. Mama nggak, jadi kita sebagai content creator ini harus seminggu ngedrop deh biasa trennya deh. Ini kenapa nih? Didorong lagi, dinaikin lagi. Ada apa nih? Gila. Itu komenan tuh dari Aca-Aca. Asikat. Ini selamanya kok kata. Kalau udah begini, bisa apa? Itu. Aduh. Dan ini ada topik baru lagi. Hasil pengembangan netizen dari reposan Ruben kemarin. Sebelum ke situ, Mang. Nyonya agak gemes gitu. Itu pasnya harusnya PASS bukan PAST. Kalau PAST itu masa lalu gitu. Paste mungkin. Typo will pass. Kasih lagi. Yes.
The power of Ruben nih, ngeri juga ya sekali repost ya. Ini masih lanjutan yang kemarin dan efeknya lebih gila nih. Tapi pelan-pelan nih kita lihat dulu roastingan Bunda Korla. Usai Ruben Onsu repost endosan kopi ceki-ceki. Play. Nggak malu ya ngaku-ngaku rumah sendiri, kecapean, banyak macet, macet di mana? Macet di lapangan Banteng, tempat kucing-kucing berdiri, laki-laki jual. Nggak malu ngaku-ngaku rumah sendiri, padahal itu rumah Ruben Onsu. Malu dong kalau mau pansos, mau eksis dengan cara-cara yang baik, bukan cara-cara seperti itu, ya. Kalau nggak punya rumah, ya udah main drama aja terus, drama-drama CEO ngaku-ngaku, tapi nggak ada buktinya. Kalau punya bukti, beliin dong rumah, ya, beliin dong rumah buat mantannya Ruben, ya. Nggak usah ngaku-ngaku, nggak usah merasa-merasa, ya. Punya harga diri dong, punya harga diri dong. Kalau itu rumah bukan rumah Anda, tapi rumah Ruben Onsu. Itu rumah Ruben untuk anak-anaknya, ya. Anda nggak punya hak, ya, nggak punya hak. Anda nggak punya bagian di situ. Anda orang luar, ya, ya, yang belum jadi apa-apa. Itu rumah anak Ruben, bukan rumah Anda. Sadar diri. Udah ke Bunda Korla, otomatis ke netizen-netizen yang suka nonton ya, otomatis yang lain nyebar-nyebar lagi, rame lagi. Grafiknya udah sempat nurun nih gitu. Mungkin tim di sana melihat Sabtu Minggu kan udah mulai nurun nih. Iya. Udah mulai turun grafiknya. Begitu Minggu malam naik lagi. Aduh, naik lagi, kita belum bisa keluar lagi. Definisi dibikin selamanya sama netizen, sumpah. Nih, didorong juga sama Trans TV ini. Aduh, ceki-ceki. Play. Konflik panas hubungan mantan suami istri, Ruben Onsu dan Sarwenda makin memanas. Ruben yang selama ini memilih diam, tak terlampau menyerang mantan istri, tanpa mulai lancarkan serangan balik. Yang mengejutkan, Ruben tak langsung menyerang mantan istri, melainkan unggah video Giorgio, kekasih sang mantan istri, yang tanpa beristirahat sembari menikmati kopi di rumah yang masuk dalam daftar harta gono gini. Ketika video itu diunggah Ruben, sontak banjir komentar serta reaksi dari netizen, terkhusus para sahabat artis yang mensupport Ruben. 7.000 doang. Enak banget sekarang bisa ngopi murah ala kafe. Nice. Mulai meeting lagi dah. Udah mulai nyiapin. Ya kan nanya, kadang kalau misalnya itu kan kita nanya mau makan apa gitu, karena kan kalau kita sediain makanan orang nggak suka juga percuma. Iya. Dimakan nggak masakan lo? Makan. Dimakan. Untuk sebagai anak cowok, ya mungkin ini banyak yang suka atau nggak suka, aku cuma menyampaikan dari hatiku, aku cuma bilang, untuk pasangannya Bunda, aku sebagai anak cowoknya Bunda mau ngomong kalau misalkan biar nggak ada permasalahan lagi tentang rumah ini, aku saranin untuk bikin rumah buat Bunda, bikin rumah untuk Bunda biar Bundanya juga nyaman, biar nggak ada perdebatan lagi tentang masalah rumah, coba bikin rumah buat Bunda dan juga biar Bundanya juga senang kan, ya, jadi nggak ada permasalahan lagi tentang oh iya ini kan rumah ini rumah itu gitu, karena kan tahu dari awal pembangunan rumah ini aku juga ngikut kan, gitu, aku juga ngikut ini, aku paham siapa yang bangun. Setuju, laki gitu ya. Laki kerja keras gitu. Enggak mau, kita usaha gitu. Laki gitu ya. Laki. Tapi ini santuy people nyoh. Aduh, meluncur deh. Cus. Nih, dikejar sampai sosmed brand kopi yang mengendorse-nya. Ini saking dikejar santuy people nih, memang bisa sok pilih VT yang mana mau di play gitu, pilih nih. Kita dari yang ini aja kita berurutan ya. Nih yang ini ya, nih lumayan Nescafe nih, sponsor Nescafe KitKat ya. Dapat 8.400 pantun sepertinya dari netizen ya. Nescafe yang varian rasa numpang hidup itu berapa harganya? Kayaknya enak. Kayak ada rasa-rasa jerih payah orang lain.
96 yang ini loh, yang reply loh. Yang reply, yang like 11K, sikatnya. Kirain Nescafe cuma buat ngilangin ngantuk, taunya buat ngilangin urat malu juga katanya. Aduh. Ini 1 minggu yang lalu adalah terakhir aku beli Nescafe. Kagak enak, kayak ada rasa-rasa nggak tahu malunya. Dikejar brandnya. Ini cara netizen buat ngeboikot tuh begini. Iya. Gitu. Brand happy dapat exposure gede, iya. tapi negatif. Iya. Kurang enak, berasa kayak ada numpang-numpangnya. Aduh. Kalau mau endorse minimal fasilitasin rumah, mobil sama kulkas dong, brand besar syuting numpang. Enggak. Memang harus fair play. Nescafe-nya nggak bisa disalahin. Ya, karena nanti konsepnya itu dari si konten kreatornya sendiri kan. Iya, Nescafe terima ini oke gitu. Dia nggak tahu ini punya siapa. Iya. Jadi kalau mau ngerong-rong ya si konseptornya itu. Coba tolonglah. Iya. Mau ngopi di rumah Ruben, aduh. Nescafe kayak ada rasa-rasa mau. Aduh. Tuh, Nescafe mending masuk ke kita. Coba. Nescafe endorse aku aja, kulkasku selalu ada kamu, kulkas sendiri loh ya katanya tuh. Bukan kulkas Ruben, aduh. Pilih nih, ini postingan yang pertama. Gak usah pilih-pilih lagi, memang di scroll ke bawah aja nih, di berurutan tuh. Bawa 3.000 bisa ngopi di rumah Ruben. Gila, ini kan challenge beli yang legend cuma 3.000 gitu. Pakai rumah Ruben, mobil Ruben, kuas Ruben, modal ganteng doang katanya ya. Mana nih rombongan gue katanya. Nih Nescafe lu gak modal banget syuting. Enggak ya, harus clear ya. Brand gue temen terima jadi aja, konsep dari lu gue bayar gitu ya. Iya, kita harus fair-fairan, kasihan juga Nescafe-nya kalau disalahin gitu. Iklannya udah dihapus ya yang di rumah Ruben, di postingan si beliau itu. Waduh, ini aroma boykot nih. Suka minum kopi Nescafe karena Akila, sekarang nggak suka lagi karena si Gadungan. Waduh, ngapain bawa 3.000 kan di rumah Ruben banyak. Waduh, mau lagi nih, tiba klik doang nih, klik gitu. Haus deh ngopi yuk, ini kan memang gak ngeplay iklan ya, komennya dirujak terus ya. Kenapa harus ke minimarket, kan di kulkas Ruben Onsu banyak, bisa ngopi gratis. Emang rasanya nendang banget Nescafe itu sampai bisa nendang tuan rumah. Waduh. Ini seriusan Nescafe BA-nya sih yo. Kayaknya kalau brand ambassador bukan deh. Cuman kalau ngendorse built-in gitu, kemungkinan iya. Kita harus fair-fairan, kasihan juga sebenarnya gitu. Haus, pengen ngopi, tapi bingung ngopinya di mana. Akhirnya numpang ngopi di rumah Kak Ruben. Untung ada Nescafe yang ada rasa, nggak tahu. Haus nih ngopi yuk di mana, di rumah Kak Ruben tuh. 1.000 ini komenannya. Aduh. Sebenarnya kasihan sama Nescafe-nya. Iya. Gitu. Iya. Karena ya mereka taunya ya terima beres aja gitu kan. Emang ya. Betul. Tapi ini kan salah satu bentuk protes netizen ke arah ya boykot is real gitu. Iya. Mau nggak mau ini tuh ngedesak yang Mamang tangkap ya, sebagai anak media ngedesak buat pihak Nescafe membuat meng-hire BA lain gitu ya, atau talent lain untuk bikin build-in yang kayak kemarin gitu. Sama ngasih, kita udah gak kerja sama gitu. Iya. Ya, kalau itu clear tuh, pasti clear tuh, bener dah. Nih orang ini media partner Nescafe itu, coba dari Mamang tipsnya tuh. Nih kita tinggal ke bawah lagi. Ini kan lari after office tuh kan konsepnya ya. Tuh komentar baru, lari 500 meter udah istirahat, padahal 100 meter lagi rumah Ruben Onsu. Bisa ngopi enak di rumah orang. Aduh. Gila, kreativitas netizen dah. Ngapain lari, mending pakai mobil Ruben. Terus ngapain ngopi di rumah? Di taman. Mending di rumahnya Ruben, nggak panas-panas, adem lagi, dan ada kulkasnya. Nescafe-nya dingin, lebih seger, apalagi sambil duduk di sofa. Jangan lari, capek, pakai mobil aja. Terus masuk rumah, ambil kopi di kulkas, ngadem pakai AC. Ampun, sabar ya Nescafe. Nih, VT bulan Maret tanggal 17 dikejar. Ini kan yang konsepnya POV internship ya, magang ya, Gen Z pulang jam 17, jam 5 gitu kan.
komentarnya, itu laptop Ruben kah? Bukan dong. Ruben, kami kesini gara-gara Nescafe oh waduh. Nescafe yang varian numpang gitu. Cara ngopi di rumah Ruben gimana? Nescafe Mokondonya yang kaleng warna apa? Gak ada varian kopi rasa Mokondo tuh gak ada. Gitu ya. Pengen ngerasain jadi orang kaya. Gak dong. Coba. Aduh. Gila. The power of netizen. Tapi sampai saat video ini di-tag sih belum ada tuh udah di refresh ya, belum ada jawaban gitu dari pihak Nescafe. Mungkin adminnya kaget karena pasti rame ya notifnya ya. Masuk. Tapi memang hitung-hitung kasarnya mungkin 15 ribuan komen total yang masuknya kalau disebar ke beberapa video. Iya. Gila emang netizen kalau udah nggak mau itu ya. Bener-bener dibikin selamanya nih masalah sumpah. Respect netizen. Kasih lagi. Cus. Waduh, masa CEO ngopinya di home orang cenah cigi-cigi. Play. Di scroll Instagram tiba-tiba lewat postingannya Ruben Onsu terbaru. Udah beberapa jam yang lalu deh. Kayaknya udah 5 jam yang baru. Ngeposting video TikToknya si Giorgio. Itulah suaminya pacarnya Wen. Komen-komennya seru tau. Pada bilang ngopi aja katanya CEO, tapi ngopinya di rumah orang. Malu dah kata gue mah. Sampai diposting begitu. Malu sih. Cuman Ruben ya simple banget dia padahal ya. Repost kasih caption yang ya udah caption happy aja gitu. Iya. Lihat lagi ya. Nih, akun Ruben. Terpantau udah 72.000 komen. Like-nya 300. Nggak tahu yang nge-viewsnya berapa. Komennya ini loh bikin sekagok. 72.000 loh. Centang biru. Biasanya menarik yang centang biru. Lucu-lucu kayak gini. Malunya sampai ubun katanya ya. 3 menit yang lalu masih digeruduk nih. Endingnya sosokan meeting mau live hutang kan lo. Astaga. Paling enak nge-recharge di rumah orang aja sih gitu. Aduh, iklan ini disponsori oleh Rumah Ruben Onsu. Iya masuk. Sumpah sih ini tim konseptor di awal tuh nge-plannernya nggak akan kepikiran bakal kayak begini pasti ya. Pasti nggak akan kepikiran. Kayak oh ya udah ini di rumah ternyata panjang urusannya gitu. Mana kalau mau ditarik misalnya ngambek marah, tarik ke ujung-ujung tinggal dicek sertifikatnya punya siapa, selesai itu di situ udah. Aduh, jadi panjang urusan. Kasih lagi. Yes. Nih di satu sisi si beliau terancam di boykot gitu karena netizen menggeruduk brand-brand yang mengendorse gitu. Yeah. Di satu sisi Ruben dan Onyo banjir orderan sepertinya. Dari Yesi Novitasari, sebaik, seramah dan seganteng itu kok Ruben dan Onyo. Ceki. Play. Dadah Koko, dadah hati-hati di jalan. Ruben hati-hati, Ruben. Veteran ganteng hati-hati ya. Ganteng manis ya Allah manisnya. Ganteng gak Kak Veteran? Ganteng Kak. Maaf Kakak. Maaf ya. Ini buat ini aja teh buat Kak Ruben aja. Kayu raksasa viral di Bandung, tahta tertinggi fried chicken. Oke. 1, 2, 3. Sekarang ini aku ada di tempat di ayam raksasa viral. Ini adalah tahta tertinggi di fried chicken di Bandung. Ikutin ya. Gila, Bandung ada orderan gila. Mantap. Terima kasih banyak. Kak Ruben. Onyo dadah dong. Dadah. Mari ya. Sampai ketemu lagi. Iya, ya Allah. Ini kalau kata netizen tuh kemarin tuh kalau lewat jalur langit begitu didengar semesta dari pusat langsung dibalikinnya tuh kayak bang gitu. Iya. Kayak wah, dalam waktu berapa berarti total? Seminggu lebih ya. Iya, kebaliknya tuh bener-bener kebalik gitu. Iya, aduh kalau udah jalur langit didengar pusat masalah saya urusan.
Nih masih diposting lagi, sehumble itu emang Onyo sampai kepala anakku dielus-elus sama Koko Betran. Jegi. Play. Jangan pingsan loh Bu, saya takutnya pingsan. Senyum. Oke. Kalau kata komentarnya ini, Onyo lagi kangen sama adiknya. Nggak apa-apa Nyo, anak fans juga ingin dipeluk sama kamu. Anggap aja itu Thalia dan Tania gitu. Tapi emang Onyo ya mungkin digembleng banget sama Ruben. Jadi kayak lu nggak boleh star syndrome, harus keep humble gitu ya. Memang humble gitu. Iya. Mantap. Rezekinya makin kencang. Yang satu sisi deg-degan lagi terancam di boykot gitu. Kasih lagi. Just. Nih, ini kacau dari Halim deg-deg. Video Bahari. Wah, kacau banget nih, keren banget Jegi. Play. Gue nggak butuh duit loh, Kong. Tinggalin aja Mas Ruben, dia gila. Gue nggak butuh duit loh, Kong. Tinggalin aja Mas Ruben, dia gila. Gila. Keren banget. Zaman promnya AI, ya. Zaman ngepromnya ini susah banget. AI juga yang berbayar kayaknya, gila. Nih, kasihan kalau Endah lihat ini gimana ya katanya tuh. Tag Bu kali aja Endah lihat, aku bantu tag ya kakak, di tag beneran, gila. Ngopi yuk, aduh mama gak mau ngeklik itu ya karya netizen ya. Kakak anjir keulang-ulang sampai 10 menit kelamaan. 10 menit. Videonya 10 detik kelamaan sampai 10 menit mah. Aduh ampun. Inilah karya netizen ya. Kasih lagi. Yes. Nih ini. Rumah mewah yang ditempati Sarwendah dan anak-anaknya akan disita bank. Wow, Jegi. Play. Dalam Wownas, ada wow, ada ngenes. Waduh. Rumah mewah terancam disita, Sarwendah siap angkat kaki. Ini ditempati Sarwendah bersama anak-anaknya. Ternyata terancam disita oleh bank. Ya, selebritas, rumah yang dulunya dibangun dengan cinta itu merupakan bagian harta gonogini yang diduga dijadikan jaminan bank oleh Ruben dengan angka yang fantastis. Menurut pihak Sarwendah, terdapat sejumlah poin penting yang telah disepakati bersama oleh Sarwendah dan Ruben Onsu. Salah satunya berkaitan dengan kewajiban pembayaran utang yang masih melekat pada beberapa aset yang dimiliki, di mana pembayaran cicilan utang menjadi tanggung jawab Ruben. Dalam Wownas, ada wow, ada ngenes. Rumah mewah terancam disita, Sarwendah siap angkat kaki. Kabarnya rumah tersebut memiliki tagihan cicilan ke bank sebesar 379 juta per bulannya. Pihak Sarwendah juga menyebut rumah mewah itu dijadikan Ruben sebagai jaminan utang perusahaan. Dan kini rumah tersebut terancam disita akibat tunggakan yang diduga belum diselesaikan Ruben. Bagaimana dengan tunggakan-tunggakan cicilannya? Kami pegang surat-surat dari bank, mulai dari peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga, dan ini semua sudah tidak dibayarkan dari sejak Juni 2024. Coba dipikirkan. Jadi ada aset yang menjadi bagian milik klien kami, tapi belum clear. Dan masih membutuhkan tanggung jawab dari pihak RO sebagaimana disepakati. Ruben pun memberikan tanggapannya lewat video call yang dilakukan oleh kuasa hukumnya Minola Sebayang. Ditegaskan Ruben, 2 tahun terakhir ini ia memang lebih banyak diam dan meminta kuasa hukumnya buat meluruskan berdasarkan data yang dimilikinya. Ruben juga mengaku kalau dirinya nggak mau pura-pura kalau semuanya baik-baik saja padahal tidak. Lalu benarkah adanya tunggakan karena Ruben kecewa susah ketemu anak-anaknya padahal ia sudah memberikan 200 juta rupiah per bulan buat kebutuhan anak-anaknya? Namun Sarwendah justru mempermasalahkan nafkah 6 bulan terakhir yang gak lancar. Kalau baru cari nafkah 6 bulan, ya kemarin-kemarin ketika jadi peringatan jerih payah keringat saya capek pun kemana? Kalian pada kemana semuanya? Gitu, hanya dinilai dari 6 bulan terakhir gitu. Ya udah, kalau saya tidak sanggup serahkan anaknya ke saya yang membesarkan sih. Satu sisi Sarwendah menunjukkan kalau ia juga mampu untuk menafkahi anak-anaknya. Sarwendah mengungkapkan kalau dirinya saat ini sedang sibuk bekerja demi mendapat uang untuk masa depan anak-anaknya.
Tapi masih rembes. Tapi itu ya, di setahun sebelumnya ibaratnya lupa say thanks gitu. Begitu 6 bulan skip gitu, wah ngamuk gitu. Cuman ini ada netizen yang mengomentari, mahal banget 379 juta per bulan, ya Allah. Belum lagi bulanan anak. 200. Iya, lu sebulan harus mikirin ya anggap plus minus 500 600 deh gitu. 600 juta. Duit yang nggak bisa dia nikmatin karena kan bayar ini kasih ini gitu. Aduh, sampai berak silet juga susah kayaknya memang untuk mikirinnya tuh. Harus nyari 600 tapi bukan buat dia nikmatin gitu, buat selesailah pusing sumpah mumet. Tadi waktu kuasa hukumnya dari Mbak Wenda gitu kan bilang ini tuh rumah udah nunggak gitu istilahnya dari Juni 2024. Terus aku mikir kalau Juni 2024 ke bulan ke 2026 kan 2 tahun. Iya. Kayaknya udah habis kayaknya udah kan? disita Iya, gitu. nggak mungkin bank nunggu selama itu deh buat kita. Kalau memang ya nggak bayar dari 2024. Tapi itu sepengetahuan kita. Orang yang awam gitu. Siapa tahu itu kan kita mau masih ngontrak sama sepetak nggak ngerti begini. Buyeng nggak nyampe gitu. Kasih lagi. Cus. Ini apa nih? Dari Kucantik.com. Dulu ngatain mantan suami nggak bisa jaga mental anak. Sekarang jilat ludah sendiri. Kayak pacaran beliau kelewat batas katanya. Batas apa coba cek. Play. Man, jangan dorong dong, Man. Gimana ya? Kenapa-napa saya lagi. Betul. Kayak butterbomb-nya. Kalau bibir aku kering gimana saya? Menurut kamu? Minum adem sari, panas dalam itu tandanya bibir kering tuh, tolonglah. Iya, larutan, yang ada badaknya gitu. Menurut kamu? Apa lip balm yang nggak ada warna? Tapi ini transfer bro. Jadi gimana? Bisa kamu pakai yang nggak ada warna? Pakai liur. Liur kamu. Sendiri. Elf ya kamu yang mau ngangkat taunya kaki gue dia. Lu di tengah-tengah kaki maksud gue. Oh iya, boleh ya tadi saya ganti guling nih jadi pembantu. Nggak ada ini fix. Saya CEO PT apa, kalian bisa cek aja ya. Itu kalau PT-PT yang atas nama saya udah ada beberapa, kan kamu juga bisa cek. Cara ceknya cari tahu sendiri ya. Ada beberapa PT kok ya. Kemarin juga baru urusin perpajakan juga baru diselesain, jadi emang ada beberapa PT, bisa langsung dicek aja, cari tahu aja gimana cara ceknya guys. Pasangan. Oh iya, tentang pasangan kamu ya. Oh. Oke. Aku yang udah suami istri sah aja kalau di depan umum masih malu, kalau lihat orangnya justru yang udah sah suami istri justru cenderung kayak ya udah be aja gitu. Biasanya emang lagi membara-membaranya tuh lagi pacaran tuh, memang lagi membara-membara biasanya tuh. Kata fansnya ini romantis. Nggak ikut-ikut mama. Ditonton merinding gak ditonton penasaran. Iya itu masalahnya. Yang mana sih itu? Kayaknya yang baru lagi nih, kayaknya yang belum pernah kita lihat nih itu. Pas tonton merinding gitu. Iya. Aduh gimana nih Santai People, bener-bener gak dikasih kendor sama netizen nih. Yaudah sementara masuk gini dulu kali ya. Next apa nanti kita gas, sekarang ke Super Thanks. Lucur. Terus Nyo. Yes. Super Thanks dari video kemarin ada 2. Sikat dulu kali. Yang pertama dari Ana V Akbar. Di sini yang gaji 10 sampai 12 juta aja kudu banting tulang kaki di kepala di kaki sampai kadang enggak berasa kakinya begini ya. Tolong deh yang dijatah 200 jeti sebulan tinggal ungkang kaki ada baik tingkahnya.
Ampun dah Gusti, bersyukur endah, bersyukur tuh ya. Lah Ibu Komandan. Paling enak emang ngopi di rumah, tapi rumah sendiri dong. Masa di rumah Tante Girang? Jelas banget mau kondo ya. Ya ampun kalau bener dia laki sejati, manalah mau digambarin eyebrow gitu. Ish, najong lah. Jijai bener liatnya. Ini komentar Santi Biba ya. Habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks. Terima kasih juga Santuy People yang sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa Nyonya Dan. Mamang si Abu Bobo kayaknya kurang ngopi deh. Si Pakunda standby 2 tapi mangkok. Cabut dulu dan ciao.